Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Ibadah pagi hari ini Kamis 21 Mei 2020 merupakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus pembukaan bulan Kespel 2020. Selamat beribadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji. Puji Yesus Tuhanku. Hai bintang-bintang sejahtera, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu mari kita serahkan dan kita khususkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pokok pertolongan kami hanya di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Ayat kitab suci yang menjadi landasan dalam ibadah kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 20. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 20, demikian bunyinya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus yang dikerjakannya di dalam Kristus
dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah bukti bahwa setelah pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi tidak tinggal diam. Disitulah Tuhan Yesus tetap berkarya, menyertai para muridnya melakukan kesaksian dan pelayanan cinta kasih untuk wujud datangnya kerajaan surga di dunia ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyambutnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225B bait yang ketiga. Bersama-sama bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang rahmani, Bapa yang memberikan anugerah terindah di dalam kehidupan kami, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Sang Putra. Pada pagi yang indah pemberian Tuhan ini, kami bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kami membawa segenap kehidupan kami, apa yang berkenan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula apa yang menyedihkan, apa yang membuat Tuhan malu, apa yang membuat saudara-saudara kami, sesama kami ciptaan Tuhan, merasa kesakitan ataupun teraniaya. Hanya Tuhan yang tahu dalam kehidupan kami, perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan ini, kami bersama-sama mengakuinya sebagai kelemahan dan kesalahan serta dosa kami. Kami memohon pengampunan Tuhan, karena melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami orang-orang yang percaya juga merasakan karya keselamatan Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kami, dan kami memiliki panggilan untuk bersaksi dan melayani Tuhan serta mewujudkan cinta kasih Tuhan bagi semua ciptaan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pengakuan dosa dan juga permohonan atas pengampunan dosa tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama, Disalib Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang kecil.
kepada Tuhan atas karya keselamatannya kita diperoleh anugerah pengampunan dosa karena penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian kitab suci dari Kisah Para Rasul bab yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum saya bacakan bagian kitab suci ini, mari kita berdoa. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mohon Tuhan menyertai kami melanjutkan kehidupan ini untuk memperbarui apa yang sudah kami sesali, dan kami akan memperbaikinya di hari ini dan seterusnya melalui tuntunan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan dari bagian dari kitab suci yang tersedia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya di dalam kami membaca, merenungkan, dan juga menyimpannya di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 saya bacakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-11. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja. Shalom. Terima kasih pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali mengadakan ibadah di rumah masing-masing untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang kita rasakan ketika orang yang kita kasihi, yang kita harapkan, ternyata pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Mungkin bagi panjenengan yang masih ingat, sekitar tahun 2000-an ada grup duet namanya Pasto ya. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Ini menggambarkan kesedihan seseorang yang akan meninggalkan kekasihnya. Dia yakin dia akan kembali lagi, tapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang juga dialami, yang dirasakan oleh pengikut Tuhan Yesus, para murid sebelum turunnya Roh Kudus. Mereka merasakan kesedihan karena mereka akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak saja begitu meninggalkan mereka. Tuhan Yesus menyampaikan khususnya di ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang tidak mau diberi kuasa? Para dulu masih zamannya patriarkal begitu kuat, orang laki-laki sangat senang memiliki kuasa. Bahkan sampai sekarang pun, bahkan perempuan pun yang juga memiliki kekuasaan juga akan senang ya, contohnya pernah presiden, anggota DPR, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan kepala desa yang memiliki kekuasaan tidak hanya didominasi oleh laki-laki, juga ada pejabat-pejabat yang saya sebutkan tadi perempuan. Semua orang senang diberi kuasa atau mempunyai kuasa. Memang kuasa yang disampaikan Tuhan Yesus di sini berbeda dengan kuasa para pejabat yang saya sebutkan tadi. Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid yang menantikan ini adalah kuasa yang memampukan mereka untuk menjadi saksi. Kalau bahasanya di sini di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini wilayah-wilayah yang ada di sekitar kehidupan bangsa Israel. Ujung bumi, dalam gambaran dulu bumi itu tidak bulat, bumi itu lempeng gini. Nah, jadi ada ujungnya. Nah, kalau jenengan nanti lewati ujung ini ya cemplung. Nah, pemahaman bumi itu bulat baru bisa benar-benar dibuktikan setelah penemuan teleskop dan juga abad ke-12 Kopernikus mengelilingi bumi ini dari Spanyol sampai ke Spanyol lagi. Jadi waktu itu gereja tidak sependapat, khususnya ketika ditemukan teleskop ya, bumi itu bulat. Itu cerita sejarahnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa,
Artinya Tuhan Yesus menggunakan pemahaman orang pada waktu itu tentang bumi sampai ke ujung bumi, memberikan kesaksian. Saksi apa? Saksi Tuhan Yesus. Mengapa dia datang ke dunia, apa yang dikerjakannya, bagaimana dia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, bagaimana dia mengajarkan untuk hidup mengasihi. Semuanya itu menjadi tugas orang-orang atau pengikut Tuhan Yesus yang ditinggalkan naik ke surga. Kapan Tuhan Yesus kembali? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus pun pernah mengajarkan, aku pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Nah, artinya selama sampai sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya tersebut, kita yang mengakui sebagai murid punya tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi dan melayani cinta kasih Tuhan kepada semua ciptaan. Nah, ini yang disebut pembukaan bulan Gospel. Minggu lalu kita sudah merayakan hari raya unduh-unduh, ya, ucapan syukur kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Luar biasa panjenengan, luar biasa jemaat Dawar. Kita masih bisa mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan lelangnya pun juga berhasil dengan baik, lelang online pertama kali. Ya, saya tidak mengharapkan ada yang kedua kali, pemaneh pandemi, saya tidak berharap. Ya. Nah, iso mengikuti lelang online. Ya. Jadi saya sebagai pendeta jemaat bersyukur sekali panjenengan sudah menghayati bagaimana hidup bersama Tuhan. Tidak pada yang dikhawatirkan. Orang boleh takut, boleh kecewa, boleh menderita karena merasakan keadaan seperti ini. Tapi itu semua bukan berarti membuat kita kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan Tuhan menyertai kita. Bahkan hari ini kita diajak untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dan kita berbagi. Mulai minggu besok, minggu kemarin tanggal 17 donor darah, tanggal 18 kita bersama-sama berbagi sarung. Nah, untuk saudara-saudara kita NU, untuk hubungan antar umat. Kemudian juga ada kita berbagi berkat untuk saudara-saudara kita warga diakonia. Juga kita melakukan kunjungan ke lapas sekalipun dibatasi, kita mau berbagi perhatian, berbagi kasih makanan kepada mereka. Mungkin tidak besar yang kita lakukan, tetapi ini wujud kesaksian dan pelayanan cinta kasih kita. Anggota majelis jemaat yang melayani di sini juga dari Komisi Pembinaan Kesaksian, Pak Roni dan juga Pak Sianto, dan juga anggota Komisi Pelayanan Cinta Kasih, Pak Sahar dan Pak Baris yang izin tidak bisa mengikuti. Ini artinya kita benar-benar wujudkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, sekalipun dalam keadaan sulit, kita tidak menggerutu, kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tetap lalui protokol-protokol kesehatan, menjaga supaya kita sendiri dilindungi oleh cinta kasih Tuhan, sehingga kita mampu bersaksi dan tetap melayani. Biarlah ini berkenan di hati Tuhan, biarlah ini juga menjadikan berkat itu benar-benar sampai kepada orang-orang yang membutuhkan,
dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan bersama-sama dan kita amini bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami kepada Tuhan, hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang merupakan pembukaan kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami rencanakan dan sudah kami lakukan di bulan Gospel ini, ya Tuhan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan ini nama Tuhan tetap dipermuliakan, dan kami semua mewujudkan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Demikian pula Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Dawar Blandong semakin mandiri dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami warga jemaat GKJW Dawar Blandong, baik yang sampai saat ini masih merasa kesulitan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di masa-masa ini. Kami mohon Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, bahkan Tuhan membuka jalan-jalan untuk mereka bekerja, untuk mereka tetap memperoleh kebutuhan kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka tercukupi. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, untuk melakukan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, tengah masa-masa sulit ini bekerja bersama-sama dengan umat beragama yang lain untuk terus mewujudkan cinta kasih Tuhan dan melakukan tugas panggilan tersebut dengan pengharapan akan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini sehingga dimampukan untuk terus melakukan tugas dan kewajibannya, bahkan juga secara adil dan merata menjadikan kehidupan yang sulit ini dapat segera terlewati. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga orang-orang yang menderita sakit dari berbagai kalangan penjuru, khusus lagi di Jemaat Daur Blandong ini. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Yesus untuk kesembuhan mereka, baik yang terkena COVID maupun yang tidak terkena. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati para medis yang juga ikut memulihkan kesehatan mereka, khususnya yang terkena COVID, sehingga mereka dijauhkan dan diselamatkan dari ancaman COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa pribadi kami, doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami panjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anugerah cinta kasih Tuhan, berkat tercurah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan kita membaca firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mempersembahkan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222B ayat yang ke-5 dan yang ke-6.
kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Di tengah kami membangun ibadah, di dalam kami memperingati hari kenaikan-Mu dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di GKJ Jemaat Ndawar Blandong, ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan rasa syukur kami. Tuhan telah setia dan memberkati kami. Maka dari itu kami balas cinta kasih Tuhan dengan kami mempersembahkan yang telah kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah, sucikanlah persembahan kami ini. Lewat persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai sebagai perantara berkat pengelolaan persembahan ini, Tuhan urapi dengan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon, ajarkanlah kami selalu senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa dan ungkapan syukur kami. Kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan penuh mengungkapkan rasa syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akhiri pada ini dengan bersama-sama berdiri. Kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 222B, bait yang ke-7 dan ke-8. Saudaraku, undurlah dari ibadah ini, kembalilah ke dalam kehidupan saudara sehari-hari, senantiasa wujudkan kesaksian kita, wujudkan pelayanan cinta kasih kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan kita memohon berkat. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang diberikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian kini dan sampai Maranatha. Amin.